3, 4. Halo Sobat Smart yang ada di rumah dan yang ada di tempat kerjanya yang sedang melakukan rutinitas seperti biasa ya. Kali ini kita berjumpa dalam program Arka Inspiring Podcast ya. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak ya. Untuk tema kali ini kita akan membahas tentang menjadi mekanik, apa bagusnya. Jadi kita ngobrol tentang mekanik dan dunia kerjanya ya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Didit Sambada ya. Kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali ya. Kita langsung berkenalan dengan beliau ya. Pak, saya manggilnya apa ini? Pak Bro atau gimana ini? Mas Bro. Mas Bro, oke. Mas Bro silakan perkenalkan dirinya. Oke, perkenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Ridwan. Saya di sini berprofesi sebagai technical trainer di salah satu perusahaan PT Arkananta Apta Pratista ya, di Balikpapan. Saya memulai profesi saya itu sebagai mekanik di tahun 2008 sampai tahun 2015. Nah, 2015 itu saya juga memulai karir di PT Arkananta sebagai technical trainer. Nah, kita kan fokusnya di sini kan sebagai ngobrol tentang mekanik. Ya. Kita akan banyak ngobrol tentang mekanik. Ya. Kalau menurut Mas Bro ya kan, ya. Mekanik itu apa sih? Oke, kita masuk ke definisi dulu mekanik ya. Iya. Apa sih mekanik itu ya? Jadi teman-teman di sini tema kita ini kan berbicara tentang mekanik. Nah, jurusan apa yang bagus ya? Yeah. Ini kan untuk teman-teman yang baru mau masuk ke SMK atau baru masuk di kuliah, apa sih jurusan yang bagus itu atau profesi yang bagus yang diminati di perusahaan. Kita akan bahas apa itu definisi mekanik adalah orang yang memperbaiki dan merawat. Orang yang tugasnya memperbaiki dan merawat alat. Nah, kita fokusnya adalah alat berat yang di sini. Jadi orang yang memperbaiki dan merawat alat berat. Ya, jadi di dunia tambang gitu, itu sangat dibutuhkan sekali di perusahaan. Biasa. Jadi banyak dunia tambang ini yang memakai atau menggunakan jasa mekanik. Iya. Sementara suka dukanya menjadi seorang mekanik dulunya, Mas Bro. Kalau kita berbicara ya tentang suka duka, pasti ada yang namanya suka maupun duka. Sukanya itu banyak atau dukanya yang banyak nih. Sebenarnya sama aja. Kalau kita menyukai suatu pekerjaan, suatu profesi, pasti kita akan suka. Kalau dari saya ditanya sukanya apa, saya memang dari hobinya memang seorang suka bongkar-bongkar pasang atau merakit kendaraan. Hobi yang tersalurkan berarti. Hobi yang tersalurkan. Jadi saya itu sukanya karena karena hobi itu saya memperbaiki suatu alatnya baik. Nah, itu ada kesenangan tersendiri. Ada kepuasan tersendiri ya. Jadi kalau kita bisa memperbaiki alat ya kan, dan alat itu bisa digunakan kembali, itu ada rasa kepuasan. Ada rasa kepuasan tersendiri. Nah, kemudian itu dibarengi juga dari hobi. Tapi kalau tidak hobi di situ tapi nggak masalah. Yang penting kita bisa menghasilkan suatu suatu kebanggaan dan bisa menghasilkan kita langsung saja menghasilkan duit, uang, gaji di situ. Dari gaji situ kita bisa diri kita hidup, kita sudah bisa berkeluarga, kita juga bisa menghidupi keluarga kita. Nah, gitu. Kompor di dapur ngebul pasti itu. Kemudian dukanya ya. Kalau dukanya itu sama, banyak juga dukanya. Jadi dukanya itu kita misalnya ini bekerja subuh berangkat, kemudian nanti pulangnya gelap juga tengah malam. Apalagi kalau suka lembur overtime karena
kita ada keperluan lain tapi kerjaan belum selesai, kita harus mengutamakan kerjaan kita, itu dukanya nih. Kemudian jauh dari peradaban manusia. Itu jauh dari bisa jauh dari peradaban manusia. Itu kalau dari kerjaan saya dulu di mekanik, itu alat beratnya itu memang berada di tengah hutan. Oh, jadi proyek-proyek itu berada di tengah hutan. Tengah hutan. Tapi nggak cuma semua proyek pasti akan jauh dari perkotaan. Dari perkotaan. Jarang ada suatu proyek yang ada di tengah kota. Iya, nah kemudian setelah pada saat bekerja di tengah hutan yang sinyal susah itu biasa. Kemudian tempat yang dijangkau susah, kemudian kita tuh bekerja sendirian. Kemudian kalau kita sudah bekerja sendirian pasti kita berpikir sendiri. Kemudian pernah saya waktu itu bekerja mulai karir jadi mekanik itu mandi oli, mandi oli. Kayaknya sering saya dengar ini mekanik ini bahwa pekerjaan ini mandi oli. Iya, itu kan pada saat kita mandi oli, mandi grease. Nah, ini itu dalam artian bukan mandi. Bukan, ini bekerja kita udah semangat sekali, tapi malah kita tidak tahu nih prosedurnya nih ya. Kita tidak tahu prosedurnya. Ini yang banyak dialami oleh mekanik. Kita nggak tahu nih prosedurnya udah kita tidak baca, terus kita hajar aja ya. Hajar lepas aja padahal ada pressure di situ. Iya. Karena kan kita mulai mekanik itu belum tahu lah dari nol. Ternyata mandi oli saya mandi oli, saya buka baju, buka celana, sisa daleman doang ini kerja. daleman aja kerja. Jangan. Nah itu adalah suatu manisnya suatu kehidupan ya, kehidupan. Jadi saya pada saat itu kerja daleman saja, sempakan aja lah ya kalau gitu ya. Kalau kita langsung aja nggak usah di-cut ya. Daleman aja, sempakan aja. Nah itu merupakan hal-hal yang duka dari saya ya. Tapi kalau kita ingat kembali ke saat ini, itu adalah menjadi sebuah kenangan pastinya. Iya, pasti kenangan. Inilah itu perjuangan saya menjadi mekanik. Jadi teman-teman di sini yang nonton di acara podcast kita ya, itu bingung mau jurusan apa, carilah jurusan mekanik. Nah, karena mekanik ini sangat dibutuhkan di perusahaan. Oh, sangat dibutuhkan ya. Jadi kalau untuk kebutuhan seorang mekanik di dunia tambang, seberapa besar sih? Oke, di kebutuhan mekanik di dunia tambang ini menurut saya dan saya juga browsing di loker Kalimantan ya. Loker Kalimantan itu yang dibutuhkan profesi yang sekarang ini paling banyak adalah di mekanik. Dan sepertinya susah dicari sepertinya. Yang dicari yang benar-benar kompeten ya kan. Kalau yang hanya dikatakan mekanik, banyak nih mekanik ya. Yang dikatakan kompeten, artinya kompeten itu adalah orang yang memiliki 3 unsur ya. 3 unsur kompeten ya. Orang dikatakan kompeten atau mekanik yang dikatakan kompeten itu seperti halnya ada 3 unsur. Yang pertama adalah dia memiliki knowledge. Dia memiliki knowledge, dia memiliki skill, kemudian dia memiliki attitude yang bagus. 3 unsur itu harus bagus dulu, dan itu susah dicari. Kalau mekanik aja yang dikatakan labelnya sebagai mekanik banyak ya. Tapi karena saya pernah dulu ya, saya sebagai junior sering oleh senior bilang jangan jadi mekanik perang dunia. Perang dunia. Ada istilahnya seperti itu. Jangan menjadi seorang mekanik perang dunia. Apa maksudnya? Ternyata maksudnya adalah jangan jadi seorang mekanik yang cuma sekedar bisa melepas dan memasang, tapi tidak mengetahui prinsip kerjanya dari apa yang kita lepas tadi. Gitu. Jadi saya sering bisa dibilangin seperti itu oleh senior saya. Luar biasa memang ya ternyata yang menjadi seorang mekanik itu ya. Gitu. Untuk kebutuhan di PT Arkanata sendiri untuk mekanik seperti apa, Mas Bro?
Kalau kebutuhan di Arka sendiri sama halnya ya, sama kebutuhan juga di perusahaan-perusahaan tambang yang sama seperti Arka yang bergerak di bidang mining and konstruksi ya, itu sama halnya kebutuhan. Dan di Arka Nanta nih juga kita berlomba-lomba mencari mekanik ya, berlomba mencari mekanik yang bahkan benar-benar yang saya dengar juga menciptakan mekanik. Yang pertama kita cari dulu nih, kita cari dulu mekanik yang mana sih yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Artinya tadi dia kompeten, ya itu susah gampang ya. Karena susahnya ini kita udah tes nih, ternyata dia hanya labelnya sebagai mekanik. Bukan mekanik yang kompeten. Nah gitu. Kemudian untuk menjadi seorang yang kompeten ini kan pasti ada jalurnya sendiri ya kan, pasti ada jalurnya sendiri gitu. Bagi dia jalurnya dia harus bisa mempunyai yang namanya skill dan kompetensi skill gitu. Tadi ya, skill dan kompetensi, knowledge, skill dan attitude. Nah kemudian untuk kompetensi apa aja sih yang harus dimiliki seorang mekanik itu dari ketiga itu ya? Kompetensi mekanik itu yang pertama dia dari itu knowledge-nya. Dari knowledge-nya. Dia harus memiliki basic mekanik ya, basic mekanik ya. Skill dan knowledge. Skill dan knowledge itu harus dia miliki sesuai dengan kompetensi yang dimiliki di dunia pertambangan ya. Dunia pertambangan. Jadi dunia pertambangan itu kan perlunya adalah dia harus bisa melakukan perawatan dulu. Mekanik itu harus punya segi perawatan. Perawatan ini skill melakukan perawatan skill apa ini? Jangan sampai nanti dikiranya suster ini, perawat rumah sakit ini ya. Perawatan alat berat. Artinya kita melakukan preventif maintenance ya, masuk di pelajaran preventive maintenance. Nah jadi seorang mekanik ini agar dia itu bisa menjadi incaran perusahaan ya, pertama dia harus memiliki kompetensi, knowledge dan skill. Itu dulu, knowledge dan skill. Dia harus asah dulu. Bagaimana dia bisa mendapatkannya. Itu biasanya kalau kita di Arka Nanta ini kan punya yang namanya program yang namanya program training. Program training. Sementara dia juga di Arka ini juga menciptakan LPK ya, menciptakan LPK untuk bisa mendapatkan jalur mekanik yang kompeten. Jika tidak, misalnya kan kalau di Arka Nanta itu punya suatu lembaga LPK ya, LPK atau punya learning centernya. Jadi learning center inilah yang memberi pengetahuan kepada mekanik di PT Arka ya. Pada mekanik dan menciptakan seorang mekanik gitu. Jadi bagaimana sih cara mendapatkan kompetensi, skill dan knowledge itu bisa ada dua jalur nih. Yang pertama dia secara otodidak itu dia bisa mempelajari shop manual secara mandiri. Self learning. Nah, dia self learning atau belajar sendiri, belajar prosedurnya yang ada di shop manual. Biasanya shop manual juga menuntun. Cuma jalur yang kita sebutkan tadi itu jalur yang agak susah, agak lama karena tidak ada gurunya, tidak ada penuntunnya. Nah, jalur yang kedua ini adalah masuk ke learning center atau tempat pembelajaran ya. Jadi tempat pembelajaran itu akan dibahas tentang apa sih kompetensi yang harus didapatkan di mekanik supaya dia menjadi mekanik yang kompeten itu menjadi cepat seperti itu. Jadi yang pertama yaitu kompetensi mekanik itu harus memiliki skill dan knowledge tadi ya. Antara yang bisa mempunyai yang namanya basic
mekanik. Iya. Basic mekanik itu sebenarnya banyak ya. Iya. Banyak dari basic engine harus Basic tahu, engine, nah. ya kan? Nah. Kemudian basic powertrain Iya. harus tahu, basic hidrolik. Iya, seperti itu. Apalagi yang lain-lainnya ya Iya. masih banyak itu. Masih banyak karena di engine saja kan ada ada 4 4 sistem. sistem itu Ada belum 4 termasuk sistem. elektriknya. Belum termasuk elektrik. Oke. Nah, kalau dia secara otodidak kan agak lama nih. Iya. Nggak ada yang nggak ada sebagai guidance-nya. Iya. Nggak ada yang guidance-nya. Powertrain juga banyak. Saya pernah mengalami seperti yang Mas Bro tadi ceritakan, belajar sendiri, self learning, karena perusahaan saya dulu tidak mempunyai atau tidak memiliki yang namanya training center. Jadi kita belajar secara otodidak kan, Iya. ya, belajar dari shop manual, sementara shop manual itu berbentuk dalam ada yang bahasa Inggris, ada yang Iya. bahasa Prancis, ya, dan ada yang lainnya. Itu jadi kita guidance-nya itu agak-agak susah gitu, Agak ya, susah. Jadi ya kita belajar sekedar otodidak aja. Nah. Ini sangat berpengaruh terhadap apa yang kita terima. Iya. Ya, dengan belajar sendiri tadi. Kita yang terima agak lama, Iya. kita menjadi mekanik yang kompeten juga Ya, lama. prosesnya lama Proses sekali ya. lama sekali tuh prosesnya. Jadi pada saat kita mau cepat ini, kita harus masuk ke jalur yang nomor 2 tadi. Masuk ke jalur ada ke trainingnya. Kita ikut ke training program. center. Itu kalau perusahaan yang bagus ya. Perusahaan yang bagus. Yang dia menciptakan bahwa mekanik ini adalah asetnya mereka. Iya. Asetnya mereka, karena nantinya mereka akan berpengaruh terhadap proses pekerjaan yang ada di tempat kerja. Ya, jadi seperti itu. Tapi selain yang harus dimiliki seorang mekanik itu adalah basic mekaniknya, ya. Skill apa lagi yang harus dimiliki seorang mekanik? Kalau dari mekanik ya, basic mekanik dulu. Iya. Tambahannya nanti basic elektrik. Wow. Basic elektrik. Kenapa harus didapatkan basic elektrik? Biasanya alat-alat berat sekarang kan full elektrik ini ya, full elektrik ini. Bukan hanya mekanik nih, mechanical ya, bukan hanya mechanical sistemnya. Mechanical sistemnya itu sudah tipe-tipe yang dulu nih. Tapi sekarang mechanical dikontrol oleh elektrik. Nah, kalau mekanik hanya tahu di mechanical, berarti pekerjaan yang elektrikal itu dikerjakan sama seorang electrician. Nah, itu tapi agak susah nih. Electrician ini pekerjaannya banyak ya. Orangnya sedikit. Nah, jadi teman-teman di mekanik ini harus juga mempunyai skill and knowledge di electrical yang basic-basicnya saja. Yang basic-basicnya saja, contohnya ya, baterai ya kan. Paling tidak dia bisa melakukan perawatan baterai, menjemper baterai. Jemper ini sesuai dengan prosedurnya yang benar, iya. Ya. Jangan asal-asalan Iya. jemper. Ya. Misalnya dia hanya tahu mekanik tapi elektrik aja yang basicnya mau melakukan jemper baterai ya. Jemper baterai itu nanti tertukar salah ini. Ya, salah terminal meledak ya. Accident. Nah, jadi dia harus tahu juga pentingnya pengetahuan untuk elektrik electrical sistemnya yang hanya dasar-dasarnya saja. Kemudian setelah dia bisa di electrical, basic-basicnya yang tahu dia harus basicnya, dia juga sedikit ke troubleshooting. Jika dia nanti kan bukan hanya menjadi mekanik ya, paling tidak dia bisa upgrade seorang mekanik menjadi technician. Technician. Naik kelas ini. Berarti kalau udah dari mekanik naik ke technician ini kan bisa semua. Bisa elektrik juga. Berarti otomatis dia akan naik kelas. Nilai jualnya akan lebih meningkat lagi seperti itu, dan perusahaan-perusahaan tambang bisa melirik dia. Berarti memang ada kelasnya ya dari mekanik pun banyak kelasnya. Di mekanik aja harus menguasai banyak kelasnya. Setelah masuk ke mekanik, kemudian dia harus upgrade juga ke technician. Luar biasa sekali ini. Kalau
dibilang bukan mekanik perang dunia lagi. Bukan. Ya. Ini udah suhunya Udah ini. Suhunya mekanik ya. Kemudian selain skill tadi dan pengetahuan tentang elektrik ya. Skill apa aja atau knowledge apa aja yang mekanik butuhkan? Nah, dari tadi adalah kita nih sebenarnya banyak ya, sebenarnya banyak. Cuma kita ringkasan saja untuk menjadi seorang mekanik. Yang pertama tadi basic mekanik, basic elektrik. Yang ketiga itu paling tidak dia bisa membaca dan memahami partbook. Kenapa dia bisa harus memahami partbook? Otomatis nih alat berat bekerja beroperasi pasti ada yang rusak selama 24 jam. Selama 24 jam kerja, rest time-nya paling hanya di jam istirahat maupun di jam operasi. Iya. Seperti itu. Pasti ada komponen-komponen yang mengalami kerusakan. Lifetime-nya ya. Iya. Lifetime komponen itu. Lifetime komponen sudah mengalami kerusakan. Bukan hanya lifetime ya atau umurnya. Biasa juga sebelum umurnya tercapai dia juga rusak. Nah, pada saat komponen yang tadi yang rusak itu mau diganti, seorang mekanik juga harus bisa membaca dan memahami partbook supaya apa? Supaya tidak salah ordering part. Kalau ordering part salah, apa yang terjadi? Mahal ya kan? Mahal, biaya pengeluaran perusahaan bisa membengkak kalau salah. Jadi teman-teman yang mekanik pada saat menjadi mekanik itu jangan salah order. Jadi harus bisa memahami dan membaca partbook. Tapi partbook itu cara membacanya itu setiap merek produk alat berat ini kan berbeda ya. Berbeda sedikit ya? Sih, enggak jauh, enggak terlalu banyak. Tapi pada intinya ada guidance yang bisa menuntun untuk kita membaca. Membaca partbook ya. Iya, kalau secara belajar secara sendiri sih sebenarnya bisa. Cuma kita juga masuk ke learning center. Itu di situ akan dijelaskan bagaimana cara melakukan ordering sesuai dengan prosedurnya supaya cepat dapatnya part numbernya, supaya cepat dapat, letaknya di mana, kemudian cara melakukan ordering barang itu seperti apa, itu akan dijelaskan secara gamblang di sana. Itu luar biasa teman-teman ya. Kita banyak ngobrolin tentang mekanik ini ya. Skill dan knowledge apa aja yang dibutuhkan oleh seorang mekanik, tapi saya rasa bukan itu aja ya. Bukan, banyak skill dan knowledge tadi ya yang harus dimiliki seorang mekanik. Ada lagi nggak skill tadi atau dan knowledge tadi yang harus dimiliki oleh mekanik? Tadi 3, tambah lagi nih 4 kita bahas nih. Berarti dia harus bisa seperti tadi yang kita bahas ya, sesuai yang tadi judulnya di awal tadi. Dia bisa menjadi mekanik yang bisa melakukan perawatan dan melakukan perbaikan. Nah, itu yang paling utamanya sebenarnya. Itu yang paling utamanya. Yang ketiga tadi itu adalah sarana untuk bisa melakukan yang nomor 4 ini. Nomor 4 ini judulnya ringan. Perawatan. Perbaikan. Tapi implementasinya yang sangat susah. Kalau dikatakan jadi mekanik cuma bongkar pasang aja ya. Kalau mekanik semua bongkar pasang cuma bisa jadi mekanik perang dunia tadi. Cuma kita perlu yang namanya juga belajar tadi basic-basicnya, basic mekanik, basic elektrik, pengetahuan tentang partbook. Kemudian baru bisa dikatakan dia mekanik, bisa melakukan perawatan dan perbaikan. Yang paling utama adalah perawatan, bukan perbaikan. Perawatan dulu. Perawatan untuk mencegah perbaikan yang mayor, perbaikan yang besar-besar. Kalau perbaikan yang kecil-kecil saja pasti itu ada. Nah, itu apa aja sih yang dilakukan dalam perawatan itu, Mas Bro? Biasanya ya, perawatan itu masuknya ini sedikit ya tentang berbicara tentang preventive maintenance. Preventive. Jadi preventive maintenance itu kan perawatan yang dilakukan ke alat berat untuk mendapatkan agar unit ini bisa mampu bekerja sesuai dengan performanya, umur yang sudah ditentukan. Jadi perawatan dilakukan tanpa adanya kerusakan. Sebelum adanya kerusakan.
itu kita harus melakukan itu. Dan preventive maintenance itu turunannya adalah periodic maintenance. Nah, periodic maintenance ini biasanya dilakukan secara berkala, sudah ada waktu yang ditentukan. Ini kita masuk berbicara sedikit ya di servis ini biasanya. Kalau di motor kan servis itu ada yang servis per bulan, per ya kilometernya. Kan? Sama juga berarti ini hampir ya. sama. Cuma di sini lebih mainnya adalah ke jam operasi horse meter sebutannya ya. Di 250 jam, kelipatannya 500 ke 7,5, 1000, 2000 sampai dengan seterusnya. Itu melakukan perawatan. Nah, itu melakukan perawatan tanpa adanya kerusakan. Tapi kita lakukan perawatan supaya mencegah terjadi kerusakan dan memperpanjang lifetime atau umur ya, sesuai umur unit. Ini umur unit ini sudah diprediksi sama factory atau dealer tadi yang membuat alat beratnya ya. Jadi dia harus untuk mencapai suatu lifetime yang ditentukan itu perlu dilakukan yang namanya perawatan. Perawatan ini luas sebenarnya, luas. Cuma kita bahas di sini yang intisarinya saja. Mekanik ini berarti ya harus bisa paham prosedurnya melakukan perawatan ini ya, Mas Bro ya. Iya. Jadi dia harus pahamnya itu dia kalau dia mempelajari sendiri dia harus bisa mempelajari yang namanya OMM. Selain shop manual ada OMM. Ya. Apa OMM itu? OMM itu suatu buku panduan ya tentang dari judulnya saja artinya itu adalah Operation Maintenance Manual. Jadi berbicara tentang bagaimana cara mengoperasikan unit dengan benar dan melakukan perawatan dengan benar seperti itu. Jadi semua tuntunannya ada di sana. Nah, kalau di training itu kita akan membahas prosedurnya dari awal sampai akhir. Tapi ya, kan bisa juga kita berbicara tentang kita kan melakukan perawatan ini apa sih yang digunakan dalam alat berat itu, yaitu misal pelumas ini ya. Iya. Kan? Pelumas. Nah, kita harus tahu nih pelumas jenis apa yang kita gunakan untuk alat berat tersebut. Seperti itu. Karena dalam alat berat itu oli sebagai pelumas itu banyak jenisnya. Iya. Kita harus mengetahui jenis-jenis. Iya, benar. Pelumas tadi ya. Jadi kalau kita hanya labelnya sebagai mekanik paling ditanya apa itu oli. Oli itu pelumas sih. Padahal membahas kalau di training itu membahas oli itu panjang. Sampai 1 minggu. satu minggu itu tentang membahas tentang oli nih. Oli contohnya dari fungsi oli ya kan. Fungsi oli itu apa? Jenis banyak sekali ya. Terus oli itu didapatkan dibuat dari apa ya kan, terus komposisinya apa saja, bahan tambahan apa saja di dalam, terus apa itu fungsinya apa saja ya, fungsinya apa saja, olinya klasifikasi apa saja dan yang lain-lainnya. Kalau kita belajar tentang mekanik biasa aja nggak akan dapat seperti itu. Berarti kita ngomongin tentang oli yang digunakan untuk perawatan alat berat aja sudah banyak sekali. Iya, sudah banyak sekali. Makanya ilmu yang harus dimiliki oleh seorang mekanik itu luar biasa. Iya. Kalau misalnya nih pengalaman saya waktu saya mencari pekerjaan dengan profesi sebagai mekanik, ternyata pada saat interview itu yang ditanyakan adalah jenis oli aja. Oli semua yang ditanyain. Oli. Jadi rata-rata itu bukan pekerjaan kamu ngerjain apa, terus kamu bisanya apa, enggak itu. Lebih kepada ke maintenance. Jadi jangan sampai dengan pengetahuan oli tadi yang kurang ya kan. Jangan sampai nanti ketika kita bekerja melakukan perawatan, salah masukkan jenis oli. Ya kan? Misal oli engine kita isi dengan oli powertrain atau oli hidrolik ya kan. Luar biasa. Padahal banyak sekali ya. Akhirnya berpengaruh terhadap kerusakan komponen. Bukannya melakukan perawatan, malah jadinya melakukan merusak komponen pada alat berat. Iya. Jadi waktu saat saya pada saat di interview itu yang banyak ditanyai adalah tentang perawatan, tentang pengetahuan oli, fungsi-fungsi oli, itu masuknya di situ. Dan pada saat
saya sebagai trainer, saya juga melakukan tugas itu juga, interview. Tugasnya interview juga tentang, saya tanya juga tentang oli-oli dan mekanik-mekanik yang dapat interview yang dikatakan dia sebagai mekanik tapi belum dikatakan sebagai mekanik yang kompeten, nggak tahu. Banyak yang nggak tahu. Banyak dari, yang nggak tahu. Sekian banyak Mas Bro interview ini nggak ada yang tahu sama sekali tentang pelumas ini. Dia tahu kalau dia mendapatkan BMC, Basic Mechanic Course tadi. Kalau dia belum pernah mendapatkan Basic Mechanic Course, nggak akan tahu dia. Karena tapi kalau misalnya nih perusahaan tidak menyediakan atau teman-teman yang ingin menjadi seorang mekanik dan mendapatkan BMC tadi, di mana kita bisa dapatkan ini? Di mana mendapatkan program BMC? Iya, apakah belajar sendiri atau bisakah ke LPK tadi? Karena tadi Arka memiliki LPK ya. Iya, kalau jalurnya tadi ada dua, dia bisa mempelajari lewat internet, belajar sendiri. Cuma lama, nggak ada guidance-nya. Jadi kalau yang kita masuk ke LPK, latihan tempat latihan itu tempat latihan mekanik alat berat, dan itu ada guidance-nya seorang trainer atau instruktur. Bisa berarti ke LPK. Nah, bisa saja ya kalau kan di Arkananta ini kan kita punya yang namanya LPK, Learning Center. Kita kasih namanya Prasasta Learning Center. Nah, di Prasasta Learning Center itu kita akan membahas banyak tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh mekanik. Nah, gitu. Di Prasasta Learning Center juga diajari oleh trainer-trainer yang berkompeten, bersertifikasi, kemudian berpengalaman pastinya dari orang menjadi trainer itu bagusnya adalah orang yang awalnya adalah sebagai mekanik. Pernah berpengalaman di dunia kerja sebagai mekanik. Seperti itu. Jadi pengalaman itulah adalah guru yang terbaik. Jadi dia sebagai trainer dia juga pernah jadi mekanik. Jadi tahu seluk-beluk mekanik yang non kompeten dan sampai sekarang menjadi mekanik yang kompeten, terus menjadi upgrade-nya menjadi seorang instruktur atau technician dulu baru ke technical trainer. Wah, jenjang karirnya sebenarnya dari mekanik ini luar biasa sekali. Iya. Dari mekanik kemudian bisa ke technician, bisa ke instruktur atau trainer, atau bahkan di departemennya sendiri aja bisa nanti naik sebagai pengawas seperti itu. Kalau mau jadi jalur ke manajemen kalau jalur manajemen atau manajerial, dia akan masuknya ke foreman, kemudian masuknya ke supervisor. Oke. Kita banyak ngobrol-ngobrol ini Mas Bro, kayaknya haus ya. Haus nih. Silakan minum. Oke lah. Bagus nih. Arka ya. Wah, ini sponsor ini. Sponsornya acara Arka. Ini memang program terlaksana oleh PT Arkananta. Luar biasa. Banyak ngobrol tentang mekanik ini ya. Kita membahas tentang dunia kerjanya mekanik, dari suka dukanya menjadi seorang mekanik, dan mekanik itu harus bisa memiliki pengetahuan dan skill apa aja. Tapi ada lagi nggak, Mas Bro? Ini skill yang kedua yang paling penting juga. Wow. Bisa melakukan troubleshooting. Troubleshooting sama seperti dokter, dokternya mekanik ini ya. Jadi teman-teman yang belum tahu apa itu troubleshooting. Jadi troubleshooting itu adalah memecahkan masalah. Seorang pemecah masalah. Kan kalau di alat berat. Bukan masalah di kehidupan ini ya. Itu kalau masalah kehidupan semua orang pasti punya masalah. Dan mungkin juga
yang kita punya masalah yang selesaikan teman kita pasti yang menyelesaikan diri sendiri ya. Kita lanjut ke yang tadi ya, ke yang alat berat tadi. Yang pertama adalah kompetensi memiliki basic mekanik, basic elektrik, kemudian bisa membaca partbook, melakukan perawatan, perbaikan, dan yang terlebih lagi yang paling penting kedua, yang terakhir adalah mempunyai kemampuan untuk melakukan troubleshooting atau memecahkan masalah. Pernah dulu pas ketika menjadi seorang mekanik melakukan troubleshooting. Kalau pasti melakukan troubleshooting. Cerita-cerita dulu kita juga mekanik yang baru-baru saja, yang baru-baru menjadi mekanik pasti troubleshooting, guidance-nya ya yang penting ngasal, yang penting jalan dulu ya. Terkadang ada yang mekanik cuma sekedar trouble, ada kerusakan, coba ganti komponen. Coba ganti komponen. Coba ini ya. Berarti troubleshooting dengan cara coba-coba. Nah, itu pernah saya memang seperti itu. Ya pada saat seperti itu adalah terdapat banyak kerugian ya. Banyak kerugian pertama kerugian waktu, tenaga. Belum lagi kerusakan alat. Karena coba-coba tadi gitu. Kita kompetensinya nggak dapat ini. Kompetensinya nggak dapat, pengetahuannya kurang. Nah, jadi kita lakukan secara coba-coba dan itu bisa mengalami trouble tambahan atau masalah tambahan. Nah, kemudian berjalan dengan waktu bertambah, pasti kita kemampuan juga bertambah. Terus ternyata kita juga mempelajari apa sih yang salah terhadap pekerjaan kita sebelumnya. Ternyata yang salah itu yang tadi itu kita melakukan troubleshooting tanpa adanya prosedur. Nah, ternyata setelah mendapatkan training ternyata ada prosedurnya. Supaya apa? Supaya melakukan troubleshooting ini dengan cepat dan tepat. Cepat dan tepat. Nah, itu semuanya ada caranya. Cara yang pertama ini bocoran-bocoran saja ya, untuk menjadi seorang troubleshooter yang tepat, yang bisa menyimpulkan ini kerusakannya apa itu. Gitu ya. Nah, ini kayaknya berat sekali ini. Jadi pertama itu cara-caranya adalah kita kenali dulu. Kita kenali dulu dengan cara apa? Gali informasi dulu ya. Karena alat berat ini yang pakai operator, gali informasi dulu ke operator. Kita catat apa sih gejala-gejalanya ya kan? Gejala-gejalanya itu apa saja. Kita catatin nih. Sudah kita catatin operatornya, kita interview operatornya, dapatkan informasi apa gejala-gejalanya, terus buktikannya itu dengan cara melakukan pengetesan. Bisa saja kan banyak yang dia keluhkan tetapi hanya berupa pembohongan atau ini biasa yang sering-sering terjadi ini seperti ini. Jadi dia operator tuh kadang-kadang aja bisa saja dia pengen istirahat dengan cara membuat suatu alasan dengan cara ini alat yang saya pakai lagi rusak, seperti itu. Bisa, itu sering terjadi, memang sering terjadi. Itu tidak di mana-mana tapi nggak semua. Ya tergantung mekanik itu ya harus tahu ya kan, harus tahu. Jadi pada saat sudah kita catat apa keluhan operator, gejalanya apa saja yang timbul, kita catatin. Kemudian kita tes. Kayak seorang dokter di rumah sakit, Mas, udah berarti. Jadi dokter datang pasien ya kan. Ditanya gejala-gejalanya, catatannya ya kan. Catat baru nanti dia tes kan. Itu. Sama halnya kita ini juga di mekanik, kita tes benar enggak yang benar terjadi. Yang sudah kita tes, kita catat kembali yang mana yang benar-benar terjadi. Kemudian setelah itu lakukan yang namanya catat kemungkinan penyebab. Kemungkinan yang awal itu adalah kemungkinan yang paling dasar, yang paling mudahnya dulu. Kemudian sampai ke mengerucut ke atas yang paling problem
apa namanya penyebab yang paling besarnya Iya. atau yang paling riskannya atau yang paling apa ya, kira-kira ini loh yang bisa mengalami masalah kemungkinan yang paling besarnya, Besar. sulitnya. Tapi yang Berarti berdasarkan berdasarkan- tingkat kesulitannya. berdasarkan tingkat kesulitannya dulu dari awal sampai masuk ke atas. Nah itu dicatat. Sudah dapat catatannya, Ya. kita lakukan diagnosa, kita lakukan Ya. diagnosa tes. Yang kita catatin tes, oh bener Kita nggak? coba Kita coba satu-satu. Kalau bener, kalau apa namanya hasilnya bagus, coret, Iya. coret sampai ketemu nih, sampai ketemu di root cause. Oke. Root cause-nya itu atau penyebab utamanya. Sudah penyebab utamanya, diselesaikan atau diganti kita lakukan perbaikan, bisa ganti spare part-nya atau lakukan testing adjusting Iya. atau penyetelan. Nah, kemudian masuk ke tahap perbaikan supaya problem ini tidak terulang. kembali. Sebutannya adalah ini action to improve, improvement. Jadi kita melakukan perbaikan agar diimprove. Iya, kita agar tidak terulang kembali. Nah, ini di mekanik-mekanik yang terjadi sekarang itu hanya sebatas sampai melakukan perbaikan saja, tapi tidak memikirkan berkepanjangannya. tidak ya. berpikirkan kenapa sih problem Ya, ini bisa terjadi. apalagi kalau berulang kali. Paling tidak pada saat sudah terjadi kerusakan itu dan diselesaikan, kita pikirkan juga supaya problem itu tidak terulang kembali. Oke. Tidak terulang kembali. Contohnya nih misalnya kabelnya putus Iya. nih, kabelnya putus, kok bisa putus sih? Iya. Ganti kabel sudah Ganti selesai. Ternyata putus lagi. Tapi putus lagi. Oke. Tapi nggak tahu nih penyebab putus itu apa. Iya. Bisa jadi fuse-nya yang kurang kapasitasnya kurang, atau ada Atau ada yang konsleting short. short yang di lain. Bagaimana cara menanggulangi yang kabel short itu. Kemudian yang paling penting lagi adalah reporting. Kita lakukan reporting ini. Reporting bisa berupa catatan-catatan kecil kita laporkan, atau berupa presentasi. Iya. Supaya teman-teman yang kita berikan pengetahuan kepada teman-teman, supaya teman-teman ini supaya menjadi histori perbaikan. Atau sama juga ketika dokter Iya. dokter melakukan pemeriksaan, ditulis sama dia, ya kan, gejalanya apa aja, diukur tekanan darahnya apa aja, Iya. hasil darah dicek di lab apa aja, Iya. nanti menjadi sebuah histori riwayat atau riwayat penyakit. Nah, nanti ketika pasien itu datang lagi, histori itu tadi lagi Iya. dicek. sama sama seperti halnya itu di alat ya. berat, Di alat berat supaya luar biasa. pekerjaan ini memudahkan orang untuk pekerjaan itu Ya, juga oke, memudahkan. oke. Nah, kalau juga reporting ini juga di mekanik itu banyak yang tidak melakukan. Sebenarnya reporting ini bisa menentukan bahwa manajemen itu menilai mekanik bahwa mekanik ini benar-benar melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedurnya. Dan keuntungan dari mekanik melakukan reporting adalah upgradingnya dia, jenjang karirnya dia itu akan makin cepat dia naik. Seperti itu, dan dia diakui bahwa dia benar-benar seorang mekanik atau teknisian yang handal. Seperti itu, paling dinilai dari reportingnya. Seperti itu. Iya. Wah, banyak kita bercerita ini tentang mekanik ya. Ternyata bukan cuma sekedar mekanik itu cuma sekedar melepas, memasang. Iya. Artinya juga harus bisa dari membaca partbook, melakukan perawatan, Iya. ya kan, memiliki skill basic mekanik dan basic elektrik. Kemudian yang terakhir adalah Troubleshooting. Troubleshooting ini adalah yang harus dimiliki ketika melakukan troubleshooting ini kan adalah tadi ya, ada di knowledge tadi ya, skillnya ada skill semua dibahas di gimana kita kalau melakukan troubleshooting tapi kita tidak mengetahui basicnya. Iya, ya, semuanya kan akan dibahas di training tadi seperti itu. Luar biasa, berarti sangat ini ya, sangat ilmu mekanik ini sangat luar biasa menurut saya ya. Kita bisa menganalisa kerusakan, mengukur tingkat kerusakan, lifetime komponen ya. Iya. Itu skillnya memang kalau saya lihat itu wah. Makanya saya sampaikan tadi
semacam dokter aja jadi Ya, macam dokter. Iya, dokter aja ya kan kurang lebih aja. Kurang kalau lebih aja. Kita lihat dari dokter skill. dokter kalau dokter itu kan makhluk hidup. Ya, kalau gitu. Yang Cuma perbedaannya cuma itu kita saja. itu saja. Kalau kita memang tumpukan besi ya. Kita memperbaiki itu tumpukan besi Apalagi dengan munculnya atau diproduksinya unit-unit yang Iya, baru yang yang luar baru. biasa teknologinya ya. Iya. Semakin kesini semakin teknologi itu luar biasa sekali ya. Itu memang harus diikuti oleh mekanik. Iya, ya. benar. Kemampuan itu harus ditingkatkan ya untuk Iya. mengikuti dengan datangnya unit-unit dengan teknologi yang baru. Iya. Sudah banyak ini kita ngobrol ini Mas Bro. Banyak sekali Banyak ya. sekali banyak kayaknya ya sekali. tentang mekanik ini. Ah, Aduh. Kalau kita ada lagi nggak tentang skill atau knowledge yang harus dimiliki oleh mekanik? Kalau menurut Mas Bro sendiri? sebenarnya banyak. Banyak. Banyak ya? sekali, tapi yang utama yang tadi kita sebutkan itu yang paling utama. Oh gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang skill dan knowledge tadi kan kompetensi itu tadi Mas Bro sebutkan ada attitude. Ada attitude, Nah, pasti. bagaimana attitude yang baik untuk menjadi seorang mekanik? Attitude adalah pengertian dari attitude dulu adalah tingkah laku ya. Tingkah laku Atau sikap. sikap kerja. Sikap kerja Nah, masuk juga. oke. Sikap kerja kita Iya. atau tingkah laku kita itu dari seorang mekanik adalah Mekanik. yang paling pertama adalah menuruti semua perintah atasan Iya. selama dalam koridor itu sesuai dengan prosedur. Ya. Itu yang paling utama. Jika dia seorang mekanik memiliki skill, knowledge yang bagus, tetapi attitude-nya tidak bagus, belum dikatakan dia sebagai mekanik yang kompeten seperti itu. Jadi attitude itu adalah hal ketiga yang paling utama dari seorang mekanik. Bukan sekedar ini aja ya Mas Bro ya, tentang tingkah laku kita di pekerjaan ya. Tapi ketika kita melakukan, misal ini kita melakukan assembly disassembly komponen, attitude itu terlihat nggak? Attitude itu terlihat. Ya. Attitude itu terlihat dari dia cermat ya. Iya. Dia tuh cermat, dia mengikuti prosedur yang ada di manual booknya Manualnya. atau yang ada di OMM-nya, dan itu termasuk attitude, mengikuti arahan atau panduan yang ada di yang ada di literaturnya. Oke. Karena attitude ini pasti akan berpengaruh dengan hasil kerja Iya. ya teman-teman ya. Ini akan berpengaruh dengan hasil kerja. Jadi attitude itu bukan cuma sekedar sikap kita dalam berperilaku, tapi Iya. juga dalam melakukan, karena kita sebagai seorang mekanik ini ya, Iya. berarti kita harus tahu prosedurnya ketika melakukan pekerjaan itu, langkah kerjanya mungkin seperti itu ya Mas. Iya, benar. Oke. Kemudian Mas Bro, ini udah banyak kita ngobrol-ngobrol ya tentang mekanik ya. Kita berada di ujung sesi ini Mas Bro. Harus sudah banyak kita ngobrol-ngobrol ya. Iya. Ini sedikit pertanyaan saya ya Mas Bro. Mungkin bisa membantu teman-teman yang ingin atau sedang mencari pekerjaan sebagai mekanik ataupun yang ingin memiliki pengetahuan ya, Iya. memiliki pengetahuan tentang mekanik. Dari kesimpulan obrolan kita ini Mas Bro ya, tips menjadi mekanik yang menjadi incaran ya, menjadi incaran perusahaan itu seperti apa sih, agar kita ini ketika kita melakukan proses rekrutmen ini, kita Iya. di rekrutmen ini perusahaan mencari mekanik agar kita bisa diincar oleh perusahaan tersebut, apa ini yang harus kita lakukan? Hal yang harus dilakukan yang paling utama adalah yang pertama memiliki sertifikat kompetensi. Nah itu. Karena sekarang sudah masuk ke era digital ya. Era digital, masuk ke era digital dan kebutuhan-kebutuhan serba digital ya kan. Harus ada pengakuan. Kita mekanik ya mekanik, tapi harus ada pengakuan. Memiliki apa? Memiliki sertifikat kompetensi. Kompetensi itu tadi yang berupa BMC BMC tadi ya. tadi. Makanya saya perhatikan setiap lowongan pekerjaan itu selalu persyaratannya itu adalah memiliki sertifikat
BMC. BMC. Teman-teman. Itu mungkin yang jadi Iya. jadi perhatian teman-teman. Nah, jika teman-teman tidak memilikinya, Mas Bro? Jadi pertama dia harus memiliki dulu, tapi kalau teman-teman yang belum punya belum punya, dia bisa mendapatkannya dengan cara mengikuti ke sebuah LPK. Nah, kita juga promosi ya. Ya benar, Kita promosi saja nih. Promosi. Jadi termasuk perusahaan kita bisa ini ya. nanti di learning center Iya, learning center kita ini kan learning center ini terakreditasi ya kan, terakreditasi di Departemen Tenaga Kerja dan Sosial. Nah, itu jadi kita sudah terakreditasi ya, maksudnya belibet ngomongnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan suatu sertifikat ya. Satu sertifikat yang menjadi suatu kualifikasi di perusahaan pertambangan. Nah, kita di sini promosi membuka jalur ya, mempermudah teman-teman untuk mendapatkan suatu sertifikat itu. Wow, luar biasa ya. Nah, di dalam learning center Prasasta ini kan banyak sekali yang kita tawarkan ya. Tempat OJT kita sediakan. Terus alat peraganya juga sudah tersedia. Alat peraga atau tool peraganya, simulatornya sudah kita sediakan. Terus diajari oleh pengajarnya yang pengalaman, kompetensinya dan bersertifikat juga ya. Di situ. Jadi kita masuk ke learning Prasasta, insya Allah kita bisa menciptakan suatu mekanik yang kompeten seperti itu. Jadi selain dia mendapatkan yang paling utama adalah memiliki sertifikat kompeten berupa BMC tadi, Basic Mechanical Course. Nah, dia juga harus bisa membuktikan itu dengan pembuktiannya dengan cara itu tadi pada saat interview. Nah, pada saat interview itu kan yang dibahas tentang basic saja ya. Jadi dia bisa membuktikan. Jadi ada juga teman-teman nih pada saat di interview dia memiliki sertifikat kompetensi berupa BMC tadi, tapi dia tidak asah itu kemampuannya dia. Tidak asah kemampuan dia lupa. Jadi harus selalu mengasah kemampuan. Yang kedua tadi harus selalu mengasah kemampuan, harus selalu mengikuti yang namanya prosedur yang ada di literatur, manual, ONM dan yang lain-lain nih. Banyak literatur lainnya. Itu yang harus dimiliki seorang mekanik untuk bisa menjadi incaran di perusahaan pertambangan. Pembuktiannya berupa sertifikat tadi seperti itu. Ya jangan sampai karena tadi tidak diasah kembali ya. Jadi ikut program BMC tapi udah dilupakan aja ya. Ketika melakukan interview ditanyakan oleh asesornya ya. Lupa karena tadi dilupakan tidak diasah. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin ini obrolan ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi menjadi seorang mekanik itu apa aja yang harus dimiliki ya. Skill, kompetensi dan attitude yang tidak kalah pentingnya ya. Iya, betul. Kita banyak ngobrol-ngobrol ini ya teman-teman. Mungkin kita setelah sampai di acara program penutupan. Ya. Udah sekian lama kita ngobrol tentang mekanik. Mungkin ada pesan dari Mas Bro untuk teman-teman di rumah maupun di tempat kerja. Oke, jadi pesan-pesan terakhir ya. Jadi teman-teman nih yang bingung, yang dari lulusan SMP mau ke SMK, bingung mau masuk ke jurusan apa nih yang banyak diminati oleh perusahaan ya, atau yang dari SMK mau masuk ke jenjang kuliah, bingung lagi mau mencari jurusan apa, carilah jurusan yang kejuruan yang mengandung yang namanya unsur mekanik. Supaya apa? Karena kebutuhan di perusahaan sekarang kita ini kan banyak sekali dicari yang namanya mekanika, elektrik. Nah, itu masuklah ke jenjang itu.
karena kualifikasi di perusahaan membutuhkan itu semua. Kira-kira seperti itu ya teman-teman yang nonton di acara podcast kita di hari ini ya, seperti itu. Luar biasa sekali ya. Demikian teman-teman, program ini terlaksana ya berkat dari kita mendapatkan sponsor ya. Sponsor ini dari PT Arkanata dan Prasasta Learning Center. Jadi teman-teman kalau membutuhkan tadi persyaratan untuk menjadi seorang mekanik dan memiliki sertifikat, masuklah di Prasasta Learning Center ini bisa membantu teman-teman ya. Mungkin supaya teman-teman menjadi incaran perusahaan ya, perusahaan-perusahaan di dunia tambang terutama di Kalimantan Timur ya. Karena di Kalimantan Timur ini perusahaan-perusahaan tambang itu luar biasa sekali ya. Banyak membutuhkan seorang mekanik ya gitu. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat program podcast kali ini ya. Banyak belajar, cari ilmu ya, jangan pernah lupakan, karena ilmu itu jika dilupakan ya tidak bermanfaat. Tapi kalau ilmu itu kita pelajari, kita gali terus menerus ya, akan bermanfaat untuk masa depan kita. Terima kasih banyak Mas Bro. Salam sukses untuk semua. Sama. Ya, terima kasih banyak narasumber kita ini udah jauh-jauh datang ke sini nih, ke studio ya, untuk menyampaikan kepada teman-teman segala informasi yang beliau miliki ya. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa untuk menyaksikan kembali acara-acara program podcast selanjutnya. Untuk teman-teman yang akan bertanya ya, silakan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe ya, agar bermanfaat untuk teman-teman yang lain ya. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di program selanjutnya ya. Selamat siang ini Mas Bro. Masih siang ini ya. Siang ini ya. Sampai berjumpa di program selanjutnya di Arka Inspiring Podcast. Terima kasih.